Bayangkan sebuah dunia, bukan dunia yang dipenuhi cahaya, bukan dunia dengan langit biru dan lautan tenang, tetapi sebuah kekosongan tanpa akhir, sunyi, dingin, gelap. Dalam mitologi Nordik, sebelum gunung berdiri, sebelum manusia menghirup nafas pertama, bahkan sebelum waktu memiliki arti, hanya ada kehampaan yang disebut Ginung Gagap. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada suara. Hanya jurang kosong yang membentang di antara dua kekuatan purba. Di utara, berdiri Niflheim, dunia kabut, es, dan kematian. Sungai-sungai beku mengalir tanpa henti, membawa hawa dingin yang tidak dapat dibayangkan manusia. Di selatan, terdapat Muspelheim, kerajaan api abadi, lautan bara dan badai panas yang dijaga oleh raksasa api bernama Surtur. Pedangnya menyala seperti matahari yang belum lahir. Ketika hawa dingin Niflheim bertemu panas Muspelheim di tengah Ginnungagap, sesuatu mulai tercipta. Es mencair. Tetesan pertama kehidupan jatuh ke kehampaan. Dan dari sana, lahirlah makhluk pertama. Namanya adalah Ymir. Kelahiran Ymir dan awal para raksasa. Ymir bukan dewa. Ia bukan manusia. Ia adalah Jotun, raksasa purba. Makhluk pertama yang muncul dari kekacauan semesta. Tubuhnya begitu besar hingga keberadaannya sendiri terasa seperti dunia. Saat Ymir tertidur, sesuatu yang aneh terjadi. Dari keringat di tubuhnya lahirlah para raksasa lain. Dari bawah lengannya muncul makhluk hidup. Dari kedua kakinya lahir keturunan raksasa. Dengan cara mengerikan itu, bangsa pertama di alam semesta mulai berkembang. Namun Ymir tidak hidup sendirian. Dari es yang mencair juga muncul seekor sapi raksasa bernama Audhumla. Makhluk besar dengan susu yang mengalir seperti sungai. Ymir meminum susu Audhumla untuk bertahan hidup. Tetapi Audhumla sendiri memakan es asin yang membeku di Ginnungagap. Ia menjilat bongkahan es siang dan malam. Hari pertama muncul rambut. Hari kedua terlihat wajah. Hari ketiga lahirlah sosok baru. Namanya Buri. Buri menjadi leluhur para dewa. Ia memiliki seorang putra bernama Bor. Bor kemudian menikah dengan Besla, keturunan raksasa. Dari mereka lahirlah 3 bersaudara, Odin, Vili, dan Ve. Nama Odin kelak akan mengguncang seluruh 9 dunia. Kematian Ymir dan penciptaan dunia bukan sebagai pencipta, melainkan ancaman. Raksasa-raksasa terus berkembang, kekacauan terus menebar, dan akhirnya para dewa muda memutuskan sesuatu yang mengubah alam semesta. Mereka membunuh Ymir. Pertarungan itu begitu besar hingga darah Ymir mengalir seperti lautan. Sebagian besar bangsa raksasa tenggelam dalam banjir darahnya. Tubuh Ymir kemudian dijadikan fondasi dunia. Dagingnya menjadi tanah, darahnya menjadi laut, tulangnya berubah menjadi gunung, giginya menjadi batu. Tengkoraknya diangkat tinggi dan dijadikan langit. Untuk menahan langit itu, para dewa menempatkan 4 kurcaci di setiap penjuru. Nordri, Sudri, Austri,
dan Vestri. Otak Ymir dilempar ke udara dan berubah menjadi awan. Lalu Odin mengambil percikan api dari Muspelheim dan menempatkannya di langit. Dari sana terciptalah matahari, bulan, dan bintang. Tetapi dunia baru ini belum lengkap. Masih belum ada kehidupan yang benar-benar sadar. Belum ada manusia. Penciptaan manusia. Suatu hari, Odin dan kedua saudaranya berjalan di tepi pantai. Di sana mereka menemukan dua batang kayu yang terdampar. Tidak bernyawa, tidak berarti. Namun Odin melihat potensi di dalamnya. Mereka membentuk kayu itu menjadi manusia pertama. Pria itu diberi nama Ask. Wanita itu bernama Embla. Setiap dewa memberikan hadiah. Odin memberi napas kehidupan. Vili memberi pikiran dan kesadaran. Ve memberi rupa, suara, dan kemampuan merasakan. Maka lahirlah umat manusia. Dan untuk mereka, para dewa membangun Midgard, dunia manusia. Namun Midgard hanyalah satu dari 9 dunia dalam kosmologi Nordik. Di pusat semuanya berdiri pohon raksasa bernama Yggdrasil. Pohon kosmik yang akarnya menembus seluruh realitas. Cabangnya menjangkau langit para dewa. Akarnya menyentuh dunia kematian. Di bawah salah satu akar Yggdrasil terdapat sumur kebijaksanaan, dijaga oleh Mimir. Odin sangat haus akan pengetahuan. Ia rela mengorbankan apapun demi memahami rahasia alam semesta, bahkan dirinya sendiri. Odin dan pengorbanan besar. Odin bukan dewa yang sempurna. Ia bijaksana, tetapi juga penuh ketakutan. Karena Odin tahu satu hal, semua akan berakhir. Ia melihat bayangan kehancuran di masa depan, sebuah akhir yang tidak dapat dihentikan. Ragnarok. Untuk mencari cara mencegahnya, Odin mendatangi sumur Mimir. Namun air dari sumur itu memiliki harga. Mimir meminta salah satu mata Odin. Tanpa ragu, Odin mencungkil matanya sendiri. Ia menyerahkan mata itu ke dalam sumur. Sejak saat itu, Odin memperoleh pengetahuan yang melampaui dewa lain. Tetapi harga yang dibayar membuatnya selamanya tampak seperti sosok yang kehilangan sebagian dirinya. Namun pengorbanan Odin belum selesai. Ia bahkan menggantung dirinya sendiri di Yggdrasil selama 9 hari 9 malam. Tanpa makanan, tanpa air, tertusuk tombaknya sendiri. Di ambang kematian, Odin memperoleh rune, simbol kuno yang menyimpan kekuatan sihir dan pengetahuan. Sejak saat itu, Odin menjadi penguasa Asgard, raja para dewa Aesir. Namun bahkan raja para dewa pun tidak mampu menghentikan takdir. Thor dan para dewa Asgard. Di antara seluruh dewa Nordik, tidak ada yang lebih ditakuti selain Thor, dewa petir, pelindung manusia, pembantai raksasa. Ketika Thor berjalan, langit berguncang. Ketika ia mengangkat palu Mjolnir, badai muncul di cakrawala. Mjolnir bukan senjata biasa. Palu itu ditempa para kurcaci dengan kekuatan luar biasa. Senjata yang selalu kembali ke tangan Thor setelah dilempar. Thor sering bepergian ke Jotunheim, dunia para raksasa. Di sana ia bertarung melawan makhluk-makhluk mengerikan. Namun di balik kekuatannya, Thor juga memiliki sifat sederhana. Ia mencintai pertempuran, pesta, dan minuman. Berbeda dengan Odin
yang penuh tipu daya dan misteri. Lalu ada Loki, makhluk yang tidak pernah benar-benar dapat dipercaya. Loki bukan sepenuhnya dewa. Ia memiliki darah raksasa. Ia cerdas, licik, dan berbahaya. Kadang Loki membantu para dewa, kadang ia membawa bencana. Tidak ada yang benar-benar tahu di pihak mana Loki berdiri. Bahkan mungkin Loki sendiri tidak tahu. Namun dari semua tindakan Loki, ada satu yang menjadi awal kehancuran para dewa. Kematian Baldur. Baldur dan awal kehancuran. Baldur adalah putra Odin. Ia dikenal sebagai dewa cahaya, indah, bijaksana, dan dicintai semua makhluk. Namun suatu malam, Baldur mulai mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi tentang kematiannya sendiri. Odin ketakutan. Frigg, ibu Baldur, mencoba melindunginya. Ia berkeliling seluruh dunia, meminta semua benda bersumpah untuk tidak menyakiti Baldur. Api bersumpah, air bersumpah, batu, logam, penyakit, hewan, semuanya bersumpah. Karena itu, Baldur menjadi kebal. Para dewa bahkan menjadikannya hiburan. Mereka melempar senjata ke arah Baldur dan semuanya terpental tanpa melukainya. Namun Loki merasa terganggu. Ia iri. Ia membenci kebahagiaan yang terlalu sempurna. Dengan menyamar, Loki mencari tahu apakah ada benda yang belum bersumpah. Dan ternyata ada. Tanaman kecil bernama mistletoe. Frigg menganggapnya terlalu lemah untuk berbahaya. Loki membuat tombak dari mistletoe. Lalu ia mendekati Hoder, saudara Baldur yang buta. Loki membimbing tangan Hoder dan menyuruhnya melempar tombak itu. Tombak mistletoe menembus tubuh Baldur. Untuk pertama kalinya, dewa yang tidak bisa terluka akhirnya mati. Asgard tenggelam dalam kesedihan. Odin tahu Ragnarok semakin dekat. Hukuman Loki. Para dewa akhirnya menangkap Loki. Hukuman yang diberikan sangat mengerikan. Loki diikat di dalam gua menggunakan usus putranya sendiri. Di atas kepalanya ditempatkan ular raksasa yang meneteskan racun tanpa henti. Istri Loki, Sigyn, mencoba menolongnya. Ia menampung racun itu menggunakan mangkuk. Namun ketika mangkuk penuh dan Sigyn harus mengosongkannya, racun jatuh ke wajah Loki. Setiap kali itu terjadi, Loki menggeliat kesakitan begitu hebat hingga bumi bergetar. Bangsa Viking percaya itulah penyebab gempa bumi. Tetapi rantai Loki tidak akan bertahan selamanya. Karena hari akhir sudah ditentukan. Dan tanda-tandanya mulai muncul. Fimbulwinter, musim dingin kiamat. Sebelum Ragnarok datang, dunia memasuki Fimbulwinter. Musim dingin besar tanpa akhir. Salju turun selama bertahun-tahun. Matahari kehilangan kekuatannya. Angin dingin memotong kulit seperti pisau. Manusia mulai saling membunuh demi bertahan hidup. Saudara melawan saudara, ayah melawan anak. Tidak ada kehormatan, tidak ada belas kasihan. Dunia perlahan berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Di langit, dua serigala raksasa mengejar matahari dan bulan. Skoll mengejar matahari, Hati mengejar bulan. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menangkap mangsanya. Langit menjadi gelap. Bintang-bintang menghilang. Yggdrasil bergetar. Rantai Loki mulai hancur.
Fenrir, serigala raksasa putra Loki, akhirnya bebas. Mulutnya begitu besar hingga rahang atas menyentuh langit dan rahang bawah menyentuh bumi. Sementara itu di lautan, ular dunia Jormungandr bangkit dari kedalaman. Tubuhnya begitu panjang hingga mampu melingkari bumi. Laut berguncang, gelombang raksasa menghantam daratan. Dan dari Muspelheim, Surtur memimpin pasukan api menuju akhir dunia. Ragnarok telah dimulai. Ragnarok, akhir para dewa. Langit terbelah. Bifrost, jembatan pelangi menuju Asgard, runtuh ketika pasukan raksasa menyerbu. Para dewa bersiap untuk pertempuran terakhir. Odin mengenakan zirahnya. Thor menggenggam Mjolnir. Mereka tahu satu hal. Mereka mungkin tidak akan menang. Tetapi dalam budaya Nordik, keberanian lebih penting daripada kemenangan. Pertempuran terakhir berlangsung di dataran bernama Vigrid. Di sana para dewa, raksasa, monster, dan makhluk kematian saling bertabrakan. Odin menghadapi Fenrir. Namun ramalan tidak bisa diubah. Fenrir menelan Odin hidup-hidup. Raja para dewa akhirnya mati. Tetapi Vidar, putra Odin, membalas dendam. Ia merobek rahang Fenrir hingga monster itu tewas. Sementara itu Thor bertarung melawan Jormungandr. Pertempuran mereka mengguncang dunia. Petir dan racun memenuhi udara. Thor akhirnya berhasil membunuh ular dunia. Namun setelah berjalan 9 langkah, Thor jatuh. Ia mati karena racun Jormungandr. Loki menghadapi Heimdall, penjaga Bifrost. Keduanya saling membunuh. Di akhir pertempuran, Surtur mengangkat pedangnya yang menyala. Api menyelimuti seluruh dunia. Gunung runtuh, laut mendidih, Yggdrasil terbakar. Dan akhirnya, dunia tenggelam ke dalam kehancuran. Sunyi kembali memenuhi alam semesta. Namun Ragnarok bukan sekedar akhir. Ia juga awal baru. Dunia baru. Setelah api padam dan lautan tenang, dunia muncul kembali. Hijau, subur. Beberapa dewa berhasil selamat. Vidar dan Vali, putra Odin. Magni dan Modi, putra Thor. Mereka menemukan Mjolnir di dunia baru. Sementara itu, 2 manusia berhasil bertahan dengan bersembunyi di dalam hutan Yggdrasil. Mereka bernama Liv dan Livtrasir. Dari merekalah umat manusia akan lahir kembali. Baldur juga kembali dari dunia kematian. Matahari baru muncul di langit. Putri matahari lama melanjutkan cahaya ibunya. Dunia memulai siklus baru.